Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani.
Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru.